Nah, kali ini kita akan latihan praktek membuat intent. Kita nantinya akan mau bikin 4 tombol atau 4 button dan ada satu teks seperti gambar ini. Fungsinya nanti ketika kita klik tombol pertama pindah activity, harapannya nanti akan berpindah dari activity yang sekarang yang utama ke activity lain. Latihan yang kedua yaitu kita akan melakukan pindah activity dengan data. Jadi maksudnya ketika kita pindah dari satu activity ke activity lain, nanti akan ada data yang dibawa dari activity satu ke activity kedua. Ini untuk latihan intent kita di video kita kali ini. Dan nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya untuk intent 2 tombol terakhir ini ya, yaitu dial a number dan pindah activity untuk result. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan bikin pertama sebagai awal tampilan, kita bikin dulu tampilan 1 tombol aja, pindah activity seperti ini. Oke, nah seperti biasa, untuk membuat latihan intent ini, atau latihan apapun, Anda harus membuat repositorinya dulu di GitHub. Ini adalah contoh login GitHub milik saya ya. Nah, pertama kita harus bikin repository dulu. Di sini, diklik tanda plus, kemudian new repository. Dan kita beri nama, misalnya kita kasih nama intent gitu ya. Atau intent Dini. Nah, nanti teman-teman silahkan latihan bikin namanya atau repositorinya seperti ini, intent kemudian nama kalian gitu ya. Untuk deskripsinya di sini bebas mau diisi apa saja. Misalnya di sini akan saya isi latihan intent dengan 4 tombol dan 1 teks. Misalnya seperti itu. Ini lanjutnya biarkan public, kemudian jangan lupa ini dicentang, kemudian kita bikin repositorinya. Nah, di sini nama repositorinya di sini sudah betul ya, intent Dini. Nah, sekarang kita tinggal tunjukkan di mana kita mau meletakkan repositori ini harus kita apa ya namanya? Kita letakkan di lokal. Nah, selanjutnya kita akan pilih di sini ada kode. Kita pilih Open with GitHub Desktop. Kita akan beralih ke aplikasi desktop GitHub. Open. Nah, ini adalah aplikasi desktopnya sudah terbuka. Nah, sekarang kita akan membuat lokasi di lokal, maksudnya kan repository tadi sudah kita bikin, sekarang kita clone ke lokalnya gitu ya. Nah, ini kita pilih dulu kita mau taruh di mana gitu ya. Oke, kita select di sini. Kalau sudah kita pilih lokalnya, lalu kita clone. Nah, supaya kita nggak keliru, kita bisa langsung masuk ke Show in Explore. Oh, ternyata di sini tempatnya. Berarti nanti kita akan membuat aplikasinya di sini gitu ya. Jangan sampai kita keliru. Nah, sekarang kita akan mulai ngoding. Kita buka dulu Android Studio-nya. Oke, kita buka Android Studio-nya. Kita di sini sudah pakai Arctic-Fox 2020.3.1. Oke, kita new project ya.
lalu pilih empty activity, klik next. Nah, kasih namanya misalnya intent ini. Package-nya ini, tolong teman-teman jangan pakai example, tapi pakai nama kalian gitu ya. Kayak ini contohnya punya saya com.dini.nama filenya gitu ya. Oke, sekarang kita save location-nya kita tentukan sesuai dengan repository yang sudah kita clone tadi ya, alamatnya harus sama. Oke. Finish. Kita pakai Kotlin ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya sekarang kita klik di bagian project. Oh, kita tunggu dulu sampai selesai prosesnya. Oke, ini Gradle-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan bikin tampilannya. Berarti kita ke activity_main.xml. Kita klik bagian kode. Kita perbesar dulu. Nah, sekarang kita akan bikin satu tombol aja dulu ya. Nah, untuk membuat tombol, di sini text view ini kita hapus. Oke, kita hapus. Untuk membuat tombol, kita menggunakan perintah button ya. Nah, untuk button, karena kita lebarnya maunya memenuhi halaman orang tua, berarti kita pilih layoutnya match parent. Height-nya nanti kita pakai sesuai dengan wrap content saja. Kemudian nanti kita tambahkan teks di dalamnya, tulisannya pindah activity gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa juga menggunakan resource supaya ketika kita membuat suatu button itu nggak nggak berubah namanya gitu ya. Maka kita tambahkan resource-nya. Untuk resource-nya sama seperti biasanya kita klik bagian res. Kemudian di sini ada value. Nah, kemudian di value kita klik kanan new, kemudian pilih yang value resource file. Nah, kita kasih namanya dimens. Maaf. D-I-M-E-N-S, dimens gitu ya. Klik OK. Ini langsung kita add aja. Nah, sekarang di dalam dimens kita tambahkan, pertama yang harus kita tambahkan adalah untuk dimensi horizontal dan vertikalnya ya. Dimen, kita kasih nama activity underscore horizontal underscore margin gitu ya, kurung tutup sudut. Misalnya kita tentukan aja 16 dp. Nah, kemudian kita bikin lagi di bawahnya untuk yang vertikal. Kita bisa copy atau tulis ulang juga boleh ya. Yang penting ini kita ketikkan vertikal. Nah, kita samakan ukurannya 16 dp. Ini untuk kita tentukan segala ukuran ya. Jadi misalnya bikin tombol satu dengan tombol lainnya, ukurannya tetap sama-sama 16 dp. Misalnya kita lupa ukuran, kita bisa pakai dimen ini. Nah, sekarang supaya kita menggunakan nama di tombol-tombol gitu ya, supaya kita supaya kita nggak lupa tadi pakai nama apa, pakai bahasa apa. Kita tentukan stringnya. Di sini di value ada string, kita double klik. Saya besarkan dulu. Nah, kita tambahkan beberapa stringnya ya. Yang pertama untuk perpindahan
aktivitas ya, kita kasih aja move activity. Untuk move activity tadi namanya pindah activity gitu ya. Kemudian tombol kedua yaitu untuk perpindahan activity yang membawa data gitu ya. Jadi kita kasih nama string name, misalnya move with data. Nah, nanti namanya pindah activity dengan data gitu ya. Nah, kan ada 4 tombol. Nantinya, tombol yang ketiga, kita kasih nama dial number gitu ya. Dial number ini misalnya panggil telepon gitu ya. Panggil telepon. Nah, nanti yang keempat, move with result. Perpindahan dengan membawa data. Move with result ini untuk pindah activity untuk result ya. Nah, setelah kita bikin nama-nama string ini untuk 4 tombol, selanjutnya karena move with result ini harus ada hasilnya, maka kita bikin result form activity. Jadi untuk aktivitas hasilnya gitu ya. Nah, untuk namanya hasil dari activity gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus bikin untuk isi dari result ini mau nge-result apa gitu ya. Misalnya kita mau memilih warna yang kamu suka gitu misalnya ya. Choose color. Misalnya teksnya pilih warna yang kamu suka. Nah, setelah pilihan, kemudian pilihannya apa kan belum ada. Misalnya kita bikin 3 aja pilihan gitu ya. String untuk 3 pilihan. Misalnya pilihan pertama yaitu pilihan untuk biru gitu ya. Kita ketikkan di sini teksnya adalah biru. Kemudian misalnya kuning gitu ya. Kalau kuning apa? Yellow ya. Sama satu lagi misalnya merah gitu ya. Merah berarti red. Merah. Oke, pilihannya udah ada. Sekarang untuk kata pilih gitu ya. Kita bikin string lagi. Choose. Untuk teks pilih. Kemudian ada lagi kita berikan data diterima ya.
string berarti apa? Data receiver. Data diterima. Ini move activity. Oke. Teksnya ini pindah activity. Oke, cukup segini aja ya. Kita bikin 14 baris ini. Cuman kita tadi nambahin 13 baris aja. Karena yang baris kedua ini kan tadi sudah defaultnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke XML ya. Ini XML masih merah ya, karena memang belum selesai. Oke, kita selesaikan. Kita baru bikin satu tombol kan, pindah activity. Nah, pindah activity ini kita beri jarak ya. Untuk memberi jarak kita pakai layout, margin jarak ke bawah apa kemana. Misalnya kalau jarak ke bawah berarti kita pakai margin bottom. Nah, jarak ke bawah berarti kan atas bawah. Karena atas bawah kita pilih yang dimennya vertikal. Nah, kayak gini ya. Terus teks udah. Nah, teksnya jangan pindah activity begini. Kita teksnya ngambil di string ya. Untuk ngambil di string caranya add string. Tadi ada ya pindah activity. Pindah activity itu tadi namanya move activity. Nih ya, move activity. Jangan lupa kita beri ID. Nah, kita tambahkan satu baris lagi di bawahnya. ID. Kita kasih nama misalnya ID-nya, karena ini tombol, jadi kita beri nama btn move activity gitu ya. Karena ini tombol untuk perpindahan aktivitas. Oke, cukup. Jangan lupa ditutup dengan backslash. Nah, ini untuk orang tuanya belum saya ganti ya, lupa ya. Kita karena dari atas ke bawah, kita pakai linear layout aja. Hapusnya dari Android ini sampai constraint layout. Nah, sampai sini. Ini kita ganti menjadi linear layout. Ini sudah ada pilihannya. Nah, seperti ini ya. Udah nggak merah. Oke, kita coba jalanin dulu aplikasinya. Walaupun sebenarnya ini Kotlin-nya belum ya. Kita pastikan untuk nggak error gitu ya. Oke, ini Gradle-nya udah selesai. Kita lihat aplikasinya. Nah, ini kita sudah punya satu tombol ya. Cuman kalau ini kita klik, dia tidak terjadi apa-apa karena kita belum membuat back-end-nya gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita memastikan aplikasi ini berjalan dengan baik dan udah nggak ada error, baru kita tambahkan di bagian back-end-nya. Sebelum kita menambahkan back-end-nya, kita harus menambahkan activity baru dulu supaya kita bisa nanti memberikan perintah di back-end-nya untuk masuk ke activity berikutnya. Kita bikin dulu ya. Caranya di PK kita com.dini.intentDini ini kita klik kanan, pilih new, kita pilih activity karena kita mau bikin activity baru ya. Nah, jangan lupa kita pilih yang empty activity ya, yang ini, empty activity. Nah, kemudian di sini kita kasih nama move activity. Sudah ya, activity move, com.dini, intentDini, Kotlin. Oke, kita klik finish. Nah, kita sudah punya satu activity baru ya, kita tambahkan add. Nah, di activity tujuan mungkin kita bisa nambahin teks ya. Berarti di activity move ini ya.
kita tambahkan teks. Teks berarti kita pakai text view ya. Oke, text view-nya word content aja ya. Oke, untuk teksnya kita pakai yang sudah kita buat di string aja ya. Teks. Nah, di string itu kita tadi udah bikin namanya this is apa ya? Coba ya, this is. Nah, this is move activity. Saya kurang spasi ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini ya. Nah, kalau udah kita tutup aja. Ini masih gelombang merah, entah kenapa ya. Kita kasih jarak. Untuk orang tuanya kita pakai relative layout aja ya. Dah, ini aja. Kita lihat tampilannya ya. Cuman gini aja sih. Kalau kita mau kasih jarak boleh. Misalnya jarak margin untuk atas berarti up ya. Margin topnya berarti kita kasih vertikal gitu ya. Terus nama margin left-nya ya. Kiri ya. Kiri berarti margin left. Margin left kita kasih horizontal, dimen horizontal. Oke, sudah gini aja. Nah, baru sekarang kita ke main activity.kt ya. Di sini kita mau bikin backend-nya. Oke, sekarang kita masuk di main activity.kt. Nah, langkah pertama kita akan mengenalkan kita harus memberi satu variabel dulu ya. Variabel berarti kita tambahkan di sini. Kita kasih nama pakai privat aja. Variabelnya di sini kita kenalkan dengan let init var. Nama variabelnya adalah btn move activity. Kita pakai move activity. Kita pakai camel case ya. Nah, begini ya. Setelah itu kita beri titik 2 button. Nah, setelah kita bikin variabel ini btn ini ya. Kasih spasi deh biar ada jarak. Selanjutnya sekarang kita akan membinding dulu. Maksudnya kita sambungin nama button yang sudah kita kasih di sini namanya dengan nama button yang sudah kita kasih di main tadi yang ini ya. Kita sambungin dengan cara binding. Kita ketik di sini. Nah, setelah itu di sini kita binding ya. Di sini caranya btn move activity ini mau kita binding. Caranya seperti ini. r.id nama button yang di XML tadi. Pakai underscore kan? Seperti ini. Kemudian setelah kita binding, kita buat dia biar bisa diklik. btn move activity dot set on click. Set on click listener. Nah, ini ya. Nah, kemudian this ya. Biar bisa diklik di sini di activity ini. Terus nah, set on click listener ini kan masih gelombang merah ya. Berarti kita tambahkan di bagian sini view supaya bisa diklik ya. View dot set on click on click listener langsung gitu ya. On click listener. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita panggil ya. Cara panggilnya karena nanti ini kita rencananya kan bakal ada banyak button, ada 4 button ya. Berarti kita harus pakai beberapa pilihan gitu ya. Kita di sini ketik dulu override, kemudian bikin function untuk on click-nya. Nah, misalnya begini ya. v.2 view
view. Nah, kemudian kurung kurawal, isinya kita pakai if ya. Jika V-nya tidak sama dengan 0, nah, maka kerjakan perintah ini, yaitu when v.id kurung kurawal. Nah, baru kita di sini bikin button move activity-nya biar bisa diklik. id.btn move activity run kurung kurawal buka. Nah, isinya sekarang kita berikan di sini perintah untuk intentnya, yaitu dengan perintah file intent, kita kasih namanya intent, berkecil-kecil ya, sama dengan intent i-nya besar. Terus kurung buka this, move activity. Jadi nama activity yang sudah kita bikin tadi kan namanya move activity. Nah, itu karena kita mau ke sana kan, mau intent ke sana. .2.2 class.java. Saya gulir ke atas ini ya, seperti ini. Nah, kalau sudah jangan lupa tambahkan satu lagi baris start activity dalam kurung intent. Nah, seperti ini. Oke, kita cek. Oke, sudah lengkap ya. Kita tadi sudah memberi nama, memberi variabel btn move activity, sudah kita kasih perintah on click, kemudian kita binding, dan selanjutnya kita bikin intent, gitu ya. Oke, kita jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah berhasil, kita lihat. Nah, ini kita klik ya. Tadi kalau kita klik, tidak terjadi apa-apa. Nah, ini sudah pindah ke halaman move activity. Oke, selanjutnya kita akan latihan pada button yang selanjutnya.